Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, man azza musaban, siapa saja di antara kalian yang datang memberikan penghiburan kepada orang yang tertimpa musibah, bagaimana kebaikannya? Apa pahalanya? Falahu mithlu ajri, maka orang yang datang memberikan penghiburan kepada saudara muslimnya yang sedang tertimpa musibah, berapapun pahala orang yang dia datangi itu, maka dia berhak mendapatkan pahala yang sama besarnya yang Allah berikan kepada orang yang terkena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara fahada, walladzi amata wa ahya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda siwah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Jangan pernah meremehkan orang, siapapun dia, selama dia adalah saudara muslim kita. Maka ketahuilah, ketika kita mengenalinya di dalam kehidupan duniawi kita ini, kehidupan sementara kita ini, dia kenal kita dan kita kenal dengan dia, maka satu catatan yang harus kita ingat, bahwasanya kelak di hari kemudian perkenalan kita di dunia itu akan bisa berefek nanti di hari kemudian, ketika satu demi satu kita diperhadapkan dengan pengadilan Allah. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang perkara itu, bahwa suatu ketika nanti di hari kemudian, kata Rasulullah, ketika seseorang dihadapkan dengan pengadilan Allah, lalu kemudian dia telah dibukakan buku amalannya, dan ternyata dia ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya, maka Allah kemudian bertanya kepadanya sebelum dia digiring masuk ke dalam surganya Allah. Pertanyaan Allah kepadanya, adakah permohonan Anda hari ini sebelum saya antarkan Anda masuk ke dalam surga? Orang itu kemudian, kalau dia punya ikatan emosional yang baik di dunia ini dengan orang-orang yang dekat dengannya atau orang-orang yang dia kenal, yang kebetulan telah melewati proses dan tidak bernasib baik, sehingga dia harus diantarkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalau orang ini tahu ada yang seperti itu, maka dia akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, sebelum engkau menggiring saya ke dalam surgamu, saya memohon kepadamu ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada saudara saya, membela kepada orang yang ketika dia hidup di dunia, dia pernah bersama-sama dengan saya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, baik, saya terima dan perkenankan Anda untuk mencari, silahkan pergi sana, cari orang yang betul-betul ketika Anda di dunia Anda bersaksi bahwasanya dia adalah orang baik. Maka orang ini pun nanti akan mencari saudaranya satu demi satu. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pentingnya kita saling bersaksi antara satu dengan yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah mengapa rahasianya ketika ada orang yang meninggal dunia,
Salah satu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tutup rapat-rapat aib dan keburukan. Kalau dia punya kekurangan, dia punya aib, jangan pernah Anda umbar, jangan pernah diekspos, jangan pernah Anda sampaikan kepada orang. Cukup Anda tahu dan Allah. Sebab bahaya akibat. Dalam salah satu hadis disebutkan, kullu ummati mu'afi illa al-mujahirin. Kata Nabi, semua umatku nanti berhak mendapatkan ampunan dari Allah, maaf dari Allah. Kecuali siapa? Illa al-mujahirin. Kecuali orang yang ketika dia hidup di dunia suka mengumbar, menyebut-nyebut dan membicarakan serta menceritakan aib-aib saudara. Allah sangat benci orang. Kecuali orang-orang yang ketika dia di dunia melakukan sebuah kemaksiatan, lalu Allah sudah membantu untuk menutupi kemaksiatan itu. Ketika tidak ada orang yang tahu dia habis berbuat maksiat kecuali dirinya dan Allah. Tetapi salah satu hikmah mengapa Allah menyuruh kita untuk menghindari dan menjauhi hal-hal yang berbau dosa, karena ternyata ketika maksiat habis dilakukan, dia akan membuat hati seseorang menjadi gelisah. Dia akan membuat hati kita menjadi gelisah. Lihatlah, kita bisa buktikan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pasti gelisah hati kita, gelisah diri kita. Itu kenapa? Itu adalah akibat yang dihadirkan setelah kita habis berbuat maksiat atau keburukan. Otomatis. Nah, orang yang habis berbuat keburukan, salah satu keburukannya dengan mengumbar keburukannya orang, menceritakan kepada tetangganya, kepada sahabatnya tentang perbuatan kekurangan apa saja, aib-aib saudaranya. Bagaimana ini? Kalau dia melakukan itu, dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebaliknya, Allah menjanjikan sebuah reward, sebuah penghargaan luar biasa kepada siapapun ketika hidup di dunia ini. Dia mampu menutupi kekurangan dan aib dari saudaranya dan menutupnya rapat-rapat, sehingga tidak dia umbar dan dia tidak sebutkan dan ceritakan kepada orang lain. Apa sabda Rasulullah SAW terkait dengan ini? Man satara musliman, siapa saja di antara kalian yang menutup aib saudara muslimnya, satarahullah, Allah akan menutup kekurangannya nanti ketika dia disidang di hadapan Allah dan disaksikan oleh seluruh manusia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Semua menyaksikan dan mendengarkan. Itulah makanya Bapak Ibu, berusahalah untuk menutup aib, kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita siapapun. Semoga dengan begitu Allah memberikan anugerah kepada kita nanti. Kalau ada kesalahan yang harusnya disebutkan, kekurangan dan aib kita harusnya dibuka di hari kemudian, tetapi karena kita patuh melakukan sebuah perbuatan baik, yaitu menutup aib saudara kita ketika di dunia, maka kelak di hari kemudian Allah tidak akan pernah membukakan kekurangan-kekurangan kita di hadapan semua manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu perkara yang perlu diingat oleh setiap kita yang mengalami sebuah musibah,
beserta kita semua yang menghadiri majelis takziah dan datang memberikan penghiburan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, man azza musaban, siapa saja di antara kalian yang datang memberikan penghiburan kepada orang yang tertimpa musibah, bagaimana kebaikannya? Apa pahalanya? Falahu mithlu ajri, maka orang yang datang memberikan penghiburan kepada saudara muslimnya yang sedang tertimpa musibah, berapapun pahala orang yang dia datangi itu, maka dia berhak mendapatkan pahala yang sama besarnya yang Allah berikan kepada orang yang terkena musibah. Tentu kita sudah tahu hadisnya, seringkali para penceramah menyampaikan dan mengutip ini, bahwasanya mentabi'a janazah, siapa saja yang hadir mengikuti pelaksanaan pengurusan jenazah, falahu qirat, baginya pahala yang sebesar gunung Uhud. Dan siapa yang menghadiri pelaksanaan pengurusan jenazah dari mulai dia dimandikan sampai kemudian dikuburkan, falahu qiratan, dia berhak mendapatkan pahala yang besarannya sama dengan besarannya 2 gunung Uhud. Siapa yang pernah pergi melihat gunung Uhud, begitu tinggi, panjang, besar, itu adalah kinayah, kiasan bagaimana Allah ingin mendekatkan kita, betapa besarnya apresiasi Allah, betapa besarnya penghargaan Allah bagi orang-orang muslim, saudara muslim yang datang menghadiri memberikan takziah kepada saudaranya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada 2 yang seperti itu, maka tiap-tiap kita dapat. Tidak ada satupun, bahkan dalam hadis dikatakan, fahumul qawmu la yushqa jalisuhum, setiap orang yang datang ke sebuah perkumpulan di mana ada lafaz Allah dibacakan di dalamnya. Tadi ada ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Ramli, luar biasa suaranya, yang ternyata mereka adalah ahlullahi wa khassatihi fil ard. Kata Nabi, mereka ini adalah keluarga-keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khususnya Allah. Fi-nya Allah. Di mana? Di muka bumi ini. Makanya kalau ada yang seperti ini, kita harus selalu dekat-dekat dengan mereka. Kenapa? Inilah bahagian daripada keluarga-keluarganya Allah, orang-orang spesialnya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan Al-Quranul Karim, maka ternyata Al-Quranul Karim ini mampu untuk menjadi syafaat, menjadi penerang, dan menjadi penghilang gelisah dan sedih hati. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat yang diambil dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bagi siapa saja di antara kita yang sedang bersedih, bergundah gulana dengan datangnya sebuah musibah, gimana caranya mengobati? Selain dengan kita datang, para karib kerabatnya, keluarga handai tolannya untuk menghiburnya, karena ini petunjuk dari agama dan perintah agama untuk kita bertakziah, saling menghibur. Selain itu, untuk menghilangkan kesedihan itu dan tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa resep? Resepnya lihat hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di situ Rasulullah SAW mengajarkan cara menghilangkan kesedihan. Caranya bagaimana? Selain bertakziah, yang kedua adalah caranya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah baca Al-Quranul Karim. Baca Quran, Pak.
Bahkan itu kemudian sudah menjadi sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ij'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'anul Karim yang selalu kami baca ini rabi'a qulubina, menjadi penyejuk hati kami, menjadi sejuk, tenang, seperti musim semi. Semua orang mendambakan musim semi. Tidak suka kalau terlalu panas, Pak. Tidak suka kalau terlalu dingin, tidak suka kita. Tetapi kalau adem, ayem, itu enak sekali. Dan seperti itulah ibaratnya kalau Al-Quran ada di dalam diri kita dan kita terus-menerus berinteraksi dengan. Kata Nabi, Allahumma ij'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran menjadi musim semi di dalam hati kami, penyejuk di dalam hati kami. Wa nura sudurina, dan menjadi cahaya yang terus-menerus terpancar dari dalam dada kami. Wa jalaa ahzanina, serta menjadi pengobat dan penghilang kesedihan yang sedang melanda diri kita. Wa dhihaba humumina, dan jadikan Al-Quran sebagai penghilang daripada kegelisahan dan kegalauan yang sedang menimpa diri seseorang. Makanya Bapak Ibu, jadikan Al-Quran sebagai resep untuk menghilangkan kesedihan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i dalam salah satu karyanya pernah beliau menuliskan tentang siapa gerangan orang yang paling cerdas di dunia ini. Kalau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang diambil dari Umar ibnul Khattab, ketika Nabi ditanya oleh seorang Ansar, ya Rasul, manil akyasu fina, siapa gerangan orang yang paling cerdas di tengah-tengah kami? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, untuk memberikan indikator ciri-ciri orang yang cerdas di dunia ini, kata Nabi, yang pertama, aktsaruhum dzikran lil maut. Lihat baik-baik, kalau ada orang di dalam hidupnya sangat banyak mengingat kematian. Apa caranya kita mengingat kematian? Mendatangi saudara kita yang sedang tertimpa kematian, kita mengingat kematian. Berziarah ke kuburan, kita mengingat kematian. Membaca ayat-ayat yang terkait dengan akhirat dan proses penciptaan kita dan serta akhir kehidupan ini, itu juga adalah bagian daripada mengingat kematian. Ternyata perbuatan itu disebut sebagai perbuatan cerdas. Apalagi langkah berikutnya menurut Nabi SAW? Menurut Nabi yang kedua, selain banyak-banyak mengingat kematian adalah asyaddu isti'dadan lil maut. Orang yang punya kemampuan melakukan persiapan, sangat banyak persiapan yang mantap untuk menyambut datangnya hari yang pasti, yaitu hari kematian. Karena kematian, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak ada sesuatu yang pasti yang dikenal oleh manusia seperti pastinya kematian. Pasti ini, tinggal menunggu, dan kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Itulah orang cerdas dalam perspektif hadis Nabi. Tetapi menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, kita mau berguru lagi sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan aqalun nas. Ingat, orang cerdas itu kata Imam Syafi'i ada 4 kriterianya dan indikatornya. Kalau tadi di hadis Nabi cuma 3, kalau ini 4 indikatornya. Yang pertama adalah man taraka dunya qabla an tatruka. Siapa orang yang ketika dia hidup di dunia ini, dia meninggalkan dunia ini sebelum betul-betul dia meninggalkannya. Apa maksudnya? Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan kehidupannya yang lebih abadi. Itu namanya dia meninggalkan dunia sebelum dia betul-betul meninggalkannya. Karena kenapa? Orientasinya, apa yang selalu menjadi niatnya, apa yang selalu menjadi
Memotivasinya untuk bergerak, selalu yang dia jadikan motivasi dan orientasi adalah mencari apa yang bisa menyelamatkannya nanti di hari kemudian. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang cerdas itu diukur dari man anara qabrahu qabla ayyadkhula. Siapa yang bisa menerangi kuburnya sebelum betul-betul dia digalikan kuburan dan memasukinya. Bagaimana caranya ini? Menerangi kubur kita sebelum kita memasukinya dan betul-betul memasukinya. Ingat, yang bisa menerangi kubur itu adalah satu, amal soleh, iman dan amal soleh. Itulah yang menerangi kubur kita. Yang kedua, yang ketiga adalah bacaan Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quran alias Al-Quran yang selalu kita baca di dunia ini menjadi penerang di dalam kubur kita. Kubur yang sempit, liang lahat yang begitu sempit 20 kali 40, itu terasa seperti lapangan yang begitu luas. Kenapa? Karena ada Al-Quran yang menjadi penerangnya. Gelap, tetapi ketika Quran menjadi sahabat setia di dunia, maka dia akan menjadi sahabat kita dan penerang kita dalam kubur. Yang ketiga adalah orang cerdas itu ternyata adalah orang yang barra walidayhi qabla ayyufariqah. Siapa saja yang mampu ketika dia di dunia masih hidup bersanding dengan kedua orang tuanya, dia hidup bersama-sama dengan mereka, dia berbakti dengan baik dengan kedua orang tuanya sebelum salah satunya atau kedua-duanya berpisah dengan dirinya, maka ketika dia mampu mengurusnya dan berbuat baik kepadanya, sebenarnya orang ini orang cerdas. Yang terakhir adalah man arda rabbahu. Siapa yang bisa meraih ridha Tuhannya sebelum dia bertemu betul-betul dengan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang bisa menghadirkan keridhaan Allah, salah satunya adalah dengan meraih ridha kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, selalulah kita mendekat dan melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika keduanya telah meninggal dunia. Karena kenapa? Karena ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan secara pribadi sekali lagi saya ingin menyampaikan turut berduka yang mendalam kepada keluarga almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik, maqaman mahmuda kepadanya, dan insya Allah kita semua bisa menjadi pemberi syafaat kemudian di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan seluruh makhluknya di hadapannya di padang mahsyar, dan semoga kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini dan mendapatkan ridhanya kelak di yaumil qiyamah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma innana ibaduk wa ibnu ibadik, nasiyatina biyadik, madin fina hukmik, adlun fina qada'uk. Allahumma ij'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina ya Allah, wa nur sudurina ya Allah, wa jalaa ahzanina ya Allah, wa syafi'an lana yawmal qiyamah, wa dhihaban li humumina wa gumumina. Allahumma rabbana ij'al al-Qur'an al-azim nuran lana fi sudurina, wa nuran lana fi quburina, wa nuran lana fi buyutina. Allahumma anzil ar-rahma wal maghfira 'ala al-marhumah. Allahumma anzil ar-rahma wal maghfira 'alayha ya Rabb. Allahumma afsah laha fi qabriha wa nawwir laha fiha wa akhlufha fi aqibiha. Allahumma rabbana ya Allah, Allahumma inna nas'aluka
أن تجعل اجتماعنا هنا في هذا المكان اجتماعا مباركا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل نصيبنا حسن الخاتمة. اللهم ربنا ارزقنا بشفاعة رسولك واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ربنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من جميع أمورنا رشدا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اجعل الجنة مثواهما عافهما واعف عنهما. اللهم أدخلهما الجنة أعذهما من عذاب القبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.